Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kawan-kawanku semuanya dimanapun kalian semuanya berada. Semoga tetap dalam keadaan sehat, selamat, dan bahagia tentunya. Nah, kawan-kawan sekalian, kembali lagi setelah beberapa lama ya saya tidak membuat video. Kembali lagi, kini saya membuat video materi kuliah terkait dengan hukum perikatan. Nah, ini kalau di hukum perdata materi ke-13. Nah, itu. Nah, ini nanti beberapa hal yang harus saya sampaikan, bahwasanya saya tidak akan menyampaikan hukum perikatan secara detail dan secara menyeluruh dalam satu video ini, enggak, tetapi saya akan membaginya ke dalam beberapa video. Ya, mohon dimaklumi karena saya masih YouTuber pemula, masih memulai merintis channel ini, dan doakan saja semoga tetap bisa berkarya dan tetap bisa memberikan video-video kuliah yang semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, di dalam video ini nanti saya hanya akan membahas perikatan secara umum. Perikatan yang bersumber pada undang-undang kepada perjanjian itu akan saya bahas dalam video tersendiri saja. Nah, tetapi nanti akan saya bahas secara sekilas aja ya, tidak menyeluruh. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama itu adalah di slide yang pertama ini kita awali dengan judul, yaitu judulnya adalah perikatan atau hukum perikatan ya. Kemudian di slide selanjutnya itu kalau perikatan itu istilah Belandanya adalah verbintenis. Verbintenis tulisannya biasa, verbintenis. Nah, di dalam istilah verbintenis itu tergantung beberapa pengertian, beberapa istilah ya, yang oleh para ahli itu menyebutkannya berbeda-beda. Nah, seperti teman-teman bisa lihat di dalam slide, di situ ada beberapa istilah yang saya tulis. Yang pertama adalah perikatan, yang kedua adalah hukum pengikatan, yang ketiga adalah perutangan, dan ada yang bilang hukum perjanjian. Nah, itu bisa teman-teman lihat di slide siapa saja yang menggunakan istilah tersebut. Nah, namun itu tidak menjadi soal bagi kita. Nanti yang kita pakai itu adalah yang perikatan. Nah, jadi istilahnya lebih umum dan lebih gampang lah istilahnya kalau digunakan ya. Nah, kita masuk ke dalam pengertian perikatan menurut ahli. Yang pertama ada Prof. Sudiman Karto Hadiprojo. Pengikatan adalah kesemua kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang bersumber pada tindakannya dalam lingkungan hukum kekayaan. Nah, di sini ada unsur adanya mengatur hak dan kewajiban. Nah, tentunya dari perikatan itu akan lahir hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajibannya apa? Nah, nanti tergantung para pihaknya nanti bersepakat seperti apa. Lanjut kemudian kepada pengertian yang kedua, yaitu dari Profesor Subekti. Profesor Subekti menyatakan bahwa perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya sebuah kewajiban yang harus dipenuhi dan satu pihak pun juga harus mendapatkan haknya, kan seperti itu. Nah, apa yang dituntut? Nah, kembali lagi tergantung mereka mensepakati apa yang mereka sepakati sehingga muncul hak dan kewajiban itu tadi. Nah, kemudian pengertian yang ketiga, menurut R. Setiawan, sarjana hukum, bahwasanya perikatan adalah suatu hubungan hukum yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Nah, ada sebuah hubungan hukum ya yang terjadi karena peristiwa hukum. Itu kalau kita mengadakan sebuah perjanjian misalkan, nah perjanjian biasalah dengan teman sebaya atau teman sepermainan atau mungkin dengan teman dekat. Nah, itu sebuah janji itu bisa menjadi sebuah hukum gitu loh. Nah, itu
ada asasnya yang namanya itu Pacta sunt servanda, yang mana artinya itu adalah ketika ada sebuah perjanjian ya, ada kesepakatan yang terjadi, maka kesepakatan itu akan menjadi hukum bagi mereka yang mengikatkan diri. Nah, pada yang berjanji itulah yang menjadi hukum bagi mereka. Makanya kalau misalkan salah satu pihak tidak menepati janji, maka satu pihak boleh marah, boleh meminta ganti rugi, boleh meminta sesuatu hal yang menyebabkan dia itu bisa menerima kelalaiannya, seperti itu. Kemudian pengertian selanjutnya, Abdul Qadir Muhammad, sarjana hukum. Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara debitur dan kreditur yang terletak dalam bidang harta kekayaan. Nah, tentu para pihak nanti ya, walaupun tidak melulu soal uang, maka muncul istilah kreditur dan debitur. Nah, teman-teman pasti sudah memahami kan bedanya debitur dengan kreditur itu seperti apa. Kemudian pengertian ahli menurut Pitlow, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak atau kreditur dan pihak yang lain berkewajiban atau debitur atas suatu prestasi. Nah, di sini baru disinggung mengenai prestasi. Nah, apa itu prestasi? Nah, mari kita pelajari bersama-sama pada slide berikutnya. Nah, di dalam slide berikutnya, sebelum kita belajar lebih dalam mengenai prestasi ya, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu adanya unsur-unsur perikatan. Nah, unsur-unsur perikatan itu apa? Nah, ada 4 hal yang harus teman-teman pahami. Yang pertama adalah hubungan hukum atau rechtbetrekkingnya, kemudian kekayaan, para pihak, dan prestasi atau voorwerp. Nah, itu. Nah, kita mulai dari yang pertama, itu adalah hubungan hukumnya. Jadi dari poin pertama itu dalam sebuah perikatan ya, yang pertama itu pasti muncul hubungan hukum. Nah, dari mana hubungan hukum itu muncul? Nah, tentunya dari yang namanya peristiwa hukum. Apa itu peristiwa hukum ya? Bisa jadi jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Nah, sehingga di situ adanya muncul, misalkan kalau jual beli, ada penjual dan pembeli. Nah, hubungannya seperti apa? Ya, kalau penjual itu berkewajiban ya. Kalau penjual itu berkewajiban memberikan barang yang dibeli oleh pembeli, dan penjual itu berhak atas bayarannya sesuai harga yang telah disepakati. Oke. Kemudian kalau misalkan hubungan hukumnya dari segi pembeli, ya pembeli itu berkewajiban menyerahkan harga yang telah disepakati dan berhak atas barang yang dibeli itu tadi. Nah, dari sini hubungan hukum ini tergambar dari hak dan kewajibannya, kawan-kawan. Nah, hak dan kewajibannya itu seperti apa? Nah, ini tergantung perbuatan hukumnya itu seperti apa nanti. Sewa menyewa tentu akan berbeda, pinjam pakai dan lain sebagainya itu akan berbeda unsurnya. Nanti akan kita pelajari satu persatu dan kita bedah satu persatu lebih detail. Misalkan jual beli itu nanti kewajiban pembeli gimana, kalau misalkan ada cacat barang harus ada penggantian nggak, boleh menawar harga nggak. Nah, itu akan kita pelajari di poin tersendiri nanti, karena kita hari ini hanya belajar soal perikatan secara umum saja. Nah, lanjut kemudian di bidang hukum kekayaan, ini poin yang kedua. Ini menunjukkan bahwa yang menjadi objeknya atau mungkin ya yang diperjanjikan itu pada lapangan hukum kekayaan ya, mungkin gambaran kasarnya atau secara umum ya, itu adalah segala sesuatu yang bisa dinilai dengan uang. Nah, itu ya, meskipun tidak melulu bisa dinilai dengan uang, namun dalam prakteknya kalau kita mengadakan sebuah perjanjian pasti itu akan berhubungan dengan yang namanya uang ya, ujung-ujungnya adalah berkaitan dengan uang. Oke, itu. Kemudian para pihak,
Nah, para pihak seperti yang saya katakan tadi, ada pihak kreditur dan debitur. Paling tidak ada dua pihak ini. Nah, pihak ketiga ada lagi nggak ya kira-kira? Pertama, kreditur. Kreditur itu adalah pihak yang berpiutang atau pihak yang berhak. Nah, di sini dia misalkan kalau contoh sederhananya kita minjem uang ya. Kita meminjamkan uang kepada seorang sahabat gitu ya, maka kita itu sebagai krediturnya dan teman kita itu sebagai debiturnya. Sehingga kreditur ini ialah orang yang berhak atas uang itu tadi. Ya, atas pengembalian uang itu tadi. Tetapi kalau kemudian debitur, nah itu adalah berkewajiban. Kewajibannya apa? Nah, kewajibannya tentu ia harus memberikan sejumlah uang yang telah disepakati, misalkan pinjam 1.000, kalau misalkan nanti dikembalikannya ya 1.000 gitu, kecuali kalau misalkan ada bunganya. Nah, namun saya tidak akan berbicara soal bunga dan lain sebagainya karena itu beda hal. Oke, lanjut. Setelah para pihak itu ada prestasi. Nah, prestasi itu apa? Nah, prestasi itu tidak disebutkan secara jelas oleh BW di dalam pasal 1234 ya. Bacanya itu 1234, jangan 1234 ya. Karena banyak kemarin teman-teman itu yang bilang kalau pasal tentang prestasi itu dibaca 1234 BW. Nah, yang paling enak membacanya itu adalah 1234 BW. Nah, seperti itu. Pun begitu pula dengan nanti kalau misalkan ada undang-undang yang lain, nah itu lebih mudah. Nah, yang pertama di dalam pasal 1234 itu disebutkan bahwa prestasi itu adalah untuk memberikan sesuatu, to given, kemudian untuk berbuat sesuatu, tedun, kemudian dan yang ketiga itu adalah tidak berbuat sesuatu atau of need to dun of need to dun. Nah, itu. Nah, kalau kita berbicara dengan prestasi ya, tentu ada yang namanya one prestasi ya. Katakanlah kalau one prestasi itu istilahnya cedera janji. Apa itu one prestasi? Ya, one prestasi itu kita tinggal membalikkan aja pengertian macam-macam dari prestasi itu tadi. Misalkan yang pertama, kalau memberikan sesuatu berarti tidak memberikan sesuatu. Lalu yang kedua, tidak berbuat sesuatu. Nah, kemudian yang ketiga, tidak berbuat sesuatu, berarti kan untuk berbuat sesuatu. Nah, pokoknya kalau yang namanya one prestasi itu adalah sebuah perbuatan yang dia tidak memenuhi kewajibannya atau tidak mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Nah, itu yang namanya one prestasi, kan seperti itu. Nah, berbeda halnya ketika ada keadaan-keadaan yang memaksa ya. Misalkan ada bencana alam dan lain sebagainya, ketika itu sudah diatur di dalam perjanjian, maka itu tidak menjadi sebuah one prestasi. Nah, itu adalah misalkan peristiwa-peristiwa di luar kemampuan kita. Misalkan ya semacam mendapatkan sebuah bencana dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Tadi lupa nggak masang mic. Ini saya pasang dulu. Kita lanjutkan kepada slide berikutnya ya. Slide berikutnya itu berbicara mengenai pengaturan hukum perikatan. Nah, ini nanti yang bakal saya bikinkan videonya atau yang akan kita pelajari nanti ke depannya itu adalah terkait dengan tadi belum lupa saya jelaskan ya, bahwa perikatan itu ada di buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW atau Burgerlijk Wetboek. Nah, bisa teman-teman buka di situ bahwa perikatan ya, yang pertama, perikatan pada umumnya itu terdapat dalam pasal 1233 sampai dengan 1312. Yang kedua, bahwasanya perikatan yang bersumber pada perjanjian itu ada di pasal 1313 sampai dengan 1351. Kemudian perikatan yang bersumber dari undang-undang itu ada di pasal 1352 sampai dengan 1380. Yang keempat, hapusnya perikatan ada di pasal 1381 sampai dengan 1456. Dan yang kelima, perjanjian bernama 1457 dan sampai dengan 1864. Nah nanti
beberapa poin inilah yang menjadi poin penting dalam hukum perikatan. Nah, oke ya. Perikatan itu dari segi sumbernya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perikatan yang lahir karena perjanjian, kesepakatan, kontrak ya, atau persetujuan. Yang kedua itu adalah perikatan yang lahir karena undang-undang. Nah, tentu berbeda. Kalau perikatan ya yang lahir karena undang-undang itu pasti lahir di antara subjek hukum. Tetapi kalau misalkan perikatan yang lahir karena undang-undang itu satunya adalah subjek hukum, yang satunya lagi itu adalah peraturan perundang-undangan. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya kalau perikatan itu adalah klausul yang umumnya, baru klausul spesifiknya itu adalah perjanjian atau perikatan yang lahir karena undang-undang. Nah, macamnya itu juga di bawahnya juga macamnya ada banyak sekali ya. Kalau misalnya perjanjian, ada perjanjian yang bernama dan kemudian tidak bernama dan lain sebagainya. Itu ada banyak macamnya. Nah, nanti akan saya jelaskan di video tersendiri. Nah, perikatan sendiri pun juga sebenarnya diatur dalam banyak aturan ya, di luar dari BW itu ada UPA, Undang-Undang Perkawinan dan aturan pelaksananya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa teman-teman bisa teman-teman baca sendiri nantilah, karena poin kita atau hal yang akan kita pelajari itu hanya sebatas pada BW saja. Nah, di situ juga ada KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Wetboek van Koophandel ya, dan apa lagi itu? Ya perburuan, perkumpulan dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa teman-teman pelajari sendiri itu. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Macam-macam perikatan ya, macam-macam perikatan itu ada banyak sekali macamnya. Yang pertama adalah perikatan bersyarat, yang kedua adalah perikatan dengan ketetapan waktu, yang ketiga adalah perikatan manasuka atau alternatif, yang keempat adalah perikatan tanggung-menanggung atau tanggung-renteng atau solider. Kemudian yang kelima adalah perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, dan yang keenam adalah perikatan dengan ancaman hukuman atau sanksi. Nah, ini saya jelaskan secara singkat aja karena untuk implementasinya itu rada rumit. Karena untuk implementasinya, untuk detailnya ya nanti ya, itu tentang video saya sangat banyak sekali, jadi mohon bersabar. Nah, yang pertama adalah perikatan bersyarat. Nah, perikatan bersyarat itu misalkan seperti ini. Kita kasih contohnya, teman-teman bikin ini ya, pengertiannya sendiri. Dek, nah iki kamarku iki gawe-gawean gak apa-apa, pokoknya aku wis sekolah nang luar negeri. Nah, misalkan seperti itu. Oke, nggak masalah ya, saya pakai contoh dengan bahasa Jawa. Nanti kalau keberatan silahkan komentar di bawah. Nah, itu adalah perikatan bersyarat. Terus apalagi contohnya? Nah, misalnya gini. Dek, ini motorku ini pakaian. Pokoknya kalau aku sudah punya mobil, wis motorku gawe-gawenan. Nah, seperti itu contohnya. Nah, dari sini untuk syarat boleh menggunakan motor itu ketika saya sudah memiliki mobil, maka adik saya itu bisa menggunakan motor. Nah, seperti itu untuk perikatan bersyarat. Oke ya, sampai sini paham? Nanti kalau belum paham silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kemudian yang kedua adalah perikatan dengan ketetapan waktu. Ini hampir sama dengan istilahnya yang pertama tadi, perikatan bersyarat. Namun bedanya di sini, ini waktunya itu sudah jelas. Jadi waktunya dapat diukur. Jadi ke unsur terjadinya pun peluangnya semakin besar. Misalkan, Dek, motorku ki gawenan, so aku wis duwe mobil. Mari ngono adikku takon, loh Mas, kapan sampean tuku mobil? Oh, besok. Nah, berarti besok itu adik boleh menggunakan motor. Nah, kayak gitu. Contoh perikatan dengan ketetapan waktu. Jadi hampir mirip dengan yang pertama, tetapi ini waktunya lebih jelas lagi. Seperti itu. Kemudian perikatan manasuka atau alternatif. Nah, kalau perikatan manasuka atau alternatif, contohnya seperti ini. Ada seorang teman minjem uang ke saya sebesar 10 juta. Ya. Terus
kemudian saya menambahkan klausul seperti ini. Yus, ini tak pinjemin uang 10 juta. Nah, nanti untuk pengembaliannya terserah. Kamu boleh milih balikin uangnya 10 juta utuh atau nanti kembalikan uang itu dalam bentuk PS5 misalkan. Nah, PS5 itu kan harganya kurang lebih 10 juta kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Nah, itu makanya ada dua pilihan di situ, yang mana nanti bisa memilih, salah satu pihak bisa memilih, tergantung nanti yang memberikan pilihan siapa. Bisa jadi kalau tadi kan saya sebagai kreditur itu memberikan pilihan kepada debitur. Nah, bisa jadi debitur ini memberikan pilihan kepada kreditur, karena ya mungkin kejadiannya seperti ini. Jadi teman saya itu tidak bisa mengembalikan uang sebesar 10 juta ya, sesuai dengan kesepakatan, sehingga muncul tawaran seperti ini. Bro, iki aku duweku mung PS5, iki cek nyar, durung tau tak gawe. Nah, utawa iki aku duwe motor ya. Untuk motor itu nilainya sama 10 juta. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini saya diberikan pilihan ya, dengan memilih antara PS5 itu tadi atau motor, ya tentunya dengan kumulasi harga yang sama, kan seperti itu. Itulah ya contoh perikatan mana suka atau alternatif. Kemudian yang keempat, perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng atau solider. Nah, kalau perikatan tanggung menanggung ini, nah itu tentunya di dalamnya itu terdapat lebih dari satu kreditur atau lebih dari satu debitur. Nah, misalkan seperti ini. Ketika saya memiliki hutang kepada beberapa orang ya yang masih memiliki satu relasi ya. Jadi krediturnya itu saya sebagai debitur, krediturnya itu memiliki sebuah relasi kan, seperti itu. Maka ketika saya melunasi hutang saya kepada kreditur, itu cukup membayar kepada satu orang saja. Maka kreditur-kreditur yang lain itu sudah tidak perlu lagi menagih ke saya. Nah, karena si kreditur ini mempunyai relasi dengan kreditur-kreditur saya yang lain, maka saya cukup membayarkannya kepada satu kreditur saja. Nah, sehingga kreditur-kreditur yang lain ya, kreditur-kreditur yang lain itu sudah menganggap saya melunasi hutang-hutang itu tadi. Nah, pun begitu pula dengan debitur yang lebih dari satu, itu kan ya. Ketika debitur ini melunasi, salah satu debitur ini melunasi hutangnya, maka debitur-debitur yang lain sudah dianggap lunas, karena sistemnya adalah tanggung renteng atau tanggung menanggung itu tadi. Jika salah satu pihak sudah memenuhi kewajibannya, ya sudah selesai, gitu aja. Itu adalah perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng. Kemudian yang kelima adalah perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi. Nah, gampang aja kalau misalkan perikatan yang dapat dibagi, contohnya misalkan ada orang tua ya memiliki uang 100 juta, kemudian hendak membagikannya kepada 2 orang anaknya. Nah, cara baginya kan gampang, tinggal bagi 50 juta ya, tanpa mengurangi esensi dari uang itu sendiri, atau tanpa mengurangi hakikat ya, tanpa mengurangi dari bentuk uang itu sendiri, ya kan, 50 juta. Tetapi kalau misalkan tidak dapat dibagi, nah misalkan ada orang tua itu memberikan seekor kuda kepada kedua anaknya. Nah, baginya gimana? Nah, baginya tentu saja dibagi 2. Tunggu dulu. Kalau misalkan dibagi 2, berarti kuda tersebut harus dipotong menjadi 2 bagian. Maka hakikat kudanya akan hilang. Kan seperti itu. Atau mungkin dijual dulu dalam bentuk dijual dulu sehingga nanti muncul uangnya dibagi 2. Nah, itu beda cerita. Kan ini kita ini sedang membicarakan tentang perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Nah, yang tidak dapat dibagi itu tadi tentunya, nah,
adalah hewan kuda itu tadi yang tidak mungkin dibagi menjadi dua, ya kan? Kalau dibagi dua mati, hakikat kudanya kan, bentuk kudanya kan sudah hilang, kan seperti itu kan, sudah fungsi kudanya kan sudah hilang, kan seperti itu. Nah, itu adalah contoh perikatan yang tidak dapat dibagi. Ya bisa aja sih dibagi, cuman kan harus ada apa istilahnya ya, step-step berikutnya, atau ada perbuatan hukum selanjutnya, yaitu menjual kuda itu tadi. Nah, itu yang perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Nah, lanjut. Kemudian perikatan dengan ancaman hukuman atau sanksi. Nah, kalau ini ada seseorang yang ingin membangun sebuah rumah, kemudian bekerja sama dengan seorang kontraktor. Nah, kemudian perjanjiannya sudah dibuat, kemudian di dalam perjanjian itu muncul klausula seperti ini. Jika kontraktor tidak dapat menyelesaikan bangunan rumah selama 1 tahun, maka akan dikenakan denda sebanyak 10 juta per bulan. Misalnya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh perikatan dengan ancaman hukuman atau sanksi. Jika salah satu pihak itu tidak apa istilahnya ya, tidak menepati janjinya, maka otomatis sanksi itu akan muncul. Jadi sanksi itu bisa diterapkan kepada pihak-pihak yang melanggar janji itu tadi. Nah, seperti itu. Nah, lalu gimana kalau misalkan tidak menepati janjinya? Nah, itu urusan lain, itu nanti di bagian perjanjian. Nah, nanti ada klausul-klausul mengenai bagaimana cara menyelesaikan sengketa di dalam perjanjian. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, itu terkait dengan macam-macam perikatan. Kemudian lanjut kepada sumber-sumber perikatan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya perikatan itu berdasarkan sumbernya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, perikatan yang bersumber dari perjanjian itu secara sederhana saya sebutkan ada 2 macam. Yang pertama ada perjanjian bernama dan tidak bernama. Perjanjian bernama itu seperti apa aja, Pak? Perjanjian bernama itu adalah perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Misalkan jual beli di 1457, tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, nah, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan saya jelaskan dalam video tersendiri, karena ya pasalnya pun juga di sini dijelaskan sangat banyak sekali kan gitu. Ini aja sudah panjang nih videonya ini. Nah, kemudian yang kedua adalah perikatan yang bersumber dari undang-undang. Yang pertama adalah undang-undang saja atau melulu undang-undang. Yang kedua adalah undang-undang karena perbuatan seseorang. Nah, yang pertama itu adalah contohnya ya, perikatan yang bersumber dari undang-undang, yang bagian undang-undang saja itu contohnya adalah 1. Hak alimentasi. Hak alimentasi itu ada di pasal 321. Nah, 321 itu intinya bahwa seorang anak itu berkewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya ketika orang tuanya dalam keadaan tidak mampu. Tetapi meskipun tidak ada hak alimentasi, saya yakin teman-teman di sini ya, teman-teman ya juga berkewajiban merawat kedua orang tua. Tidak hanya orang tua merawat anaknya, tetapi juga anaknya juga merawat kepada kedua orang tuanya. Saya doakan semoga kedua orang tua teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan rasa bahagia dan rasa bangga kepada anaknya, dan kepada teman-teman yang orang tuanya sudah tiada, ya, semoga beliau itu mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya lanjutkan terkait dengan hak numpang pekarangan. Nah, hak numpang karang ini adalah hak untuk mempunyai sebuah bangunan ataupun tanaman di atas tanah milik orang lain. Nah, itu adalah hak numpang karang. Nah, itu juga diatur di dalam BW. Nah, kemudian yang kedua adalah undang-undang karena perbuatan orang. Nah, tentu ini macamnya juga ada 2. Yang pertama adalah perbuatan yang halal, dan yang kedua adalah perbuatan yang melawan hukum. Nah, ini contohnya gampang aja ya, segala perbuatan yang halal yang itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua adalah perbuatan yang melawan hukum, ya. Tentunya sebuah perbuatan itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tuh.
Nah, lanjut di slide yang terakhir ini teman-teman, tentang ya hal-hal yang mungkin perlu kita pelajari sebagai unsur pelengkap ya, sebagai penyempurna dari materi perikatan. Itu ada 10, bisa teman-teman baca di situ, terkait dengan hapusnya perikatan, pembayaran, penawaran dan pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, 4 pembaharuan utang atau novasi, yang kelima adalah perjumpaan utang, kompensasi, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang terutang, pembatalan dan berlakunya syarat batal. Nah, banyak hal yang kita pelajari di sini ya. Kalau misalkan dulu saya belajar itu hukum perikatan itu ada sendiri mata kuliahnya ya, kalau di HES kayaknya ada hukum perikatan itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video yang panjang ini. Mohon maaf bila teman-teman agak bosan melihatnya, tapi semoga sedikit ilmu yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman ini bisa membawa manfaat untuk teman-teman semuanya. Baik, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.